Tahu nggak, pada tahun 1950 sampai 60-an, banyak Cindo yang jadi pemain sepak bola, bahkan sampai masuk timnasnya Indonesia. Namanya Timnas Indonesia, jadi ya berjuang untuk Indonesia. Sayangnya pada saat itu media massa meragukan nasionalisme Cindo-Cindo ini. Dia kan keturunan China tuh, gimana nanti kalau ketemu timnasnya China, bisa nggak tuh mati-matian membela Indonesia? FYI ya guys ya, memang pada saat itu lebih dari separuh pemain timnas sepak bola itu Cindo. Jadi bukan cuma 1-2 orang. Lah kalau memang seperti yang dibayangkan media massa tuh, separuh dari mereka main asal-asalan, ya pasti ya ngefek buat performanya timnasnya Indonesia. Gak habis pikir loh sama manusia yang punya pikiran kayak gini. Apa untungnya coba Cindo itu ngebikin timnas China menang, nama kagak dapet, duit kagak dapat, dihujat iya. Jangankan main nih ya, yang main kalau menang kan pasti dapat penghargaan ini itu, terus dikagumi masyarakat, iya kan? Kita Cindo yang nonton nih, kalau ada pertandingan apapun dah yang lawannya China, ya kita dukungnya Indonesia. Teman-teman Intan banyak yang Indo dan gak ada loh yang gak dukung Indonesia, itu nggak ada. Even cuman mendukung, kalau at the end yang menang Indonesia, kita itu ikutan seneng guys, kita ikutan bangga. Oke lah, kita itu darahnya darah China, iya kan, tapi jiwa kita sudah NKRI. Oke, balik lagi ke topik dimana media massa itu meragukan nasionalisme Indonesia. Lah kan sedih ya kan, mau berjuang, lah kok diterpa isu kayak gitu. Sampai Tan Leong Hau itu mengeluarkan statement, jangan tanyakan masalah nasionalisme orang-orang Tionghoa. Kami siap mati di lapangan demi membela Indonesia melalui sepak bola. Dan terbuktilah pada kualifikasi Piala Dunia 1950 saat Indonesia berhadapan dengan China. Indonesia menang 2-0. Hari ini Intan mau ngebahas bagaimana pemain Cindo bisa jadi timnasnya Indonesia di tahun 1950-an. Siapa saja mereka dan kenapa sekarang di timnasnya Indonesia tidak ada Cindo. Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Spoiler ya, kaos yang Intan pakai ini new release untuk bulan depan, tanggal 1. Gambar ular kayu, karena Xinjia tahun depan itu ular unsur kayu. Kalau kaosnya Intan ini merahnya bukan merah tulen gitu ya, ada kok warna merah tulen itu ada. Ini Intan soalnya bosen aja, kaosnya Intan warna merah tulen itu banyak banget, jadi Intan kepingin nyoba yang agak beda. Ditunggu ya tanggal 1. Available di Shopee sama Tokped. Kalau teman-teman minta diingetin bisa chat admin yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Bapak, kakak ke-1, kakak kedua, ini kader luar, ini kiper, ini saya, all posisi, ini kiper di half, ini center forward. Sepak bola ini ada di Indonesia sejak awal abad ke-20 ya, jadi tahun 1900-an. Yang ngebawa itu bangsa Eropa. Dalam konteks ini Belanda yang pertama kali ngebawa sepak bola di Indonesia. Organisasi sepak bola pertama yang berdiri di Indonesia adalah Nederland Indische Voetbal Bond yang disingkat NIVB. Pada masa itu sepak bola itu cuman dimainkan oleh orang-orang Belanda dan masyarakat terpelajar yang memiliki akses. Jadi nggak semua orang bisa bermain sepak bola. Dan sepak bola belum merakyat pada waktu itu. Pada tanggal 31 Desember 1908, Cindo-Cindo Surabaya itu ngebikin organisasi olahraga yang disingkat POR. Singkatan dari Gimnastik Sport Vereniging Tionghoa. Gimnastik, yap, memang pada awalnya POR itu isinya senam doang.
Tapi lambat laun Polri itu ada cabang olahraga lain seperti pada tahun 1915 atas prakarsa Wee Kwee Lim ada cabang olahraga sepak bola. Yang mana Cindo itu banyak yang suka loh sama sepak bola, sehingga sepak bola itu jadi populer dan banyak Cindo-Cindo yang main sepak bola. Tapi tentu saja perjalanan sepak bola ini tidak selancar jadi Wapres Ferguson. Gak lancar kayak gimana? Banyak masalah yang mewarnai. Seperti cabang olahraga sepak bola ini itu hampir bubar loh, gegara tiap pertandingan itu supporter rusuh mulu. Untung aja pengurus cabang olahraga sepak bola ini berjuang dan berhasil meyakinkan pengurus induk cabang bahwa sepak bola ini perlu dipertahankan. Masalah kedua, terjadinya penggusuran lahan untuk dibuat ini itu, sehingga organisasi-organisasi sepak bola ini menggalang dana untuk ngebikin lahan buat main sepak bola. Pokok masalah demi masalah itu bisa diselesaikan satu persatu, sehingga sepak bola bukan hanya berdiri di Indonesia tapi menorehkan prestasi yang membanggakan. Pada tahun 1938, Indonesia yang pada saat itu namanya masih Hindia Belanda mencatatkan diri sebagai negara Asia pertama yang masuk Piala Dunia. Ada nama-nama seperti Tan Bing Mo Heng, Tan Hong Chien, dan Tan Shi-han di tim itu. Setelah Indonesia merdeka, Cindo terus berkiprah dalam persepak bolaan Indonesia. Bahkan Cindo-Cindo itu banyak yang mendirikan organisasi-organisasi sepak bola. Seperti di Jakarta ada UMS dan Chonghua yang masing-masing itu memiliki lapangan petak singkian dan Taman Sari. Di era tahun 1950 sampai 60-an, sekitar 50-60% jadi mayoritas ya. Pemain timnas Indonesia itu didominasi oleh Cindo seperti Tan Leong Hau, Ku In Jiang, Wa San Leong, Te San Leong, Chris Ong, Te An, Chan Peng Kong, Mulyadi, Surya Pemana, Lukman, dan lain-lain. Gak aneh kalau ngelihat mata sipit membela Indonesia di lapangan hijau pada waktu itu. Namanya mau berjuang nih ya di Olimpiade. Timnas itu butuh yang namanya konsentrasi, butuh yang namanya fokus. Dilalah kok ada isu yang mempertanyakan nasionalisme mereka. Bisa tak mereka itu mati-matian ngebela Indonesia karena timnasnya pada waktu itu mayoritas Cindo ya. Sampai Tan Leong Hau itu mengeluarkan statement, jangan tanyakan masalah nasionalisme orang-orang Tionghoa karena kami siap mati di lapangan demi membela Indonesia melalui sepak bola. Tan Leong Hau ini ndak asal ucap guys, dia benar-benar berjuang membela Indonesia sampai akhirnya timnas Indonesia bisa mencapai perempat final Olimpiade di tahun 1956. Langkah timnas Indonesia terhenti karena melawan Uni Soviet. Tak kasih tahu ya guys ya, pas zaman itu Uni Soviet itu kuda hitamnya sepak bola. Kalau zaman sekarang itu Uni Soviet itu bagaikan Argentina. Pada saat itu Indonesia bisa menekan Uni Soviet sampai 0-0 di perempat final. Keren ini. Ini pencapaian yang fantastis. Ini menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Selain itu ya, prestasi Indonesia yang lain di bidang sepak bola adalah semifinalis Asian Games 1956, peringkat 3 Asian Games 1958, dan hampir lolos di Piala Dunia 1978. Seperti selayaknya bintang sepak bola yang dielu-elukan oleh penggemarnya. Pada saat itu, Tan Leong Hau itu menjadi idola masyarakat pada zaman itu. Tan Leong Hau juga menjadi ikon dari Persija Jakarta, julukannya Macan Betawi.
Namanya pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi jujur lebih banyak kalahnya dong daripada yang menang. Yang ngikut 100 orang, pemenangnya cuma 3, juara 1 sampai juara 3, iya kan? Jadi pemenang itu susah loh, pemenang di setiap pertandingan, apalagi pertandingan yang bergengsi. Kalau menang dieluk-elukan gitu ya, gimana kalau kalah? Nah, ada kejadian di Asian Games 1962. Pada waktu itu ada skandal di timnasnya Indonesia, sehingga timnas Indonesia kehilangan 10 pemain andalan. Ada yang diskorsing, ada yang dipenjara, sehingga ini ngebikin timnasnya Indonesia itu pincang padahal mau menghadapi Asian Games. Hasilnya apa? Di babak kualifikasi grup, Indonesia sudah tersingkir, dan ini ngebikin supporter pada kecewa, pada marah, pada ngebully, dan fokus yang dia bully adalah yang matanya sipit. Dia teriak-teriak Cino kayak gitu. Nah, ini ngebikin para pemain Cindo itu sakit hati. Menang dipuji, kalah dimaki-maki. Ditambah lagi situasi politik di Indonesia yang pada waktu itu tidak kondusif, karena itu adalah masa di mana Soekarno itu turun, digantikan presiden kedua yaitu Soeharto. Nah, teman-teman sadar nggak? Setiap presiden yang turun itu namanya selalu jelek, padahal pas dia memerintah ya baik-baik aja. Begitu juga dengan Presiden Soekarno, karena pada saat itu dia lengser, namanya jadi nggak baik. Terusan Presiden Soekarno itu berteman dengan Mao Zedong, orang nomor satunya di Tiongkok pada saat itu. Karena berteman dengan Mao Zedong itu, nama Cindo juga ikutan jelek, guys. Ditambah lagi Presiden Soeharto, presiden kedua Indonesia, itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang menekan Cindo. Jadi kayak Cindo itu dianaktirikan banget gitu loh di zaman Orde Baru. Sehingga ini menjadi pertimbangan Cindo untuk berkiprah di lapangan bola yang massal kayak gitu. Bahaya. Dan Cindo itu akhirnya memilih olahraga yang lebih aman, seperti badminton dan tenis meja. Pemain keturunan Tionghoa, kalau tiap main tuh selalu diteror. Saya juga jadi korban akhirnya, begitu. Cina, antem aja, apa-apa Cina aja sasaran. Sehingga anak-anak Cina ini, terutama kayak bekas-bekas mantan pemain nasional yang punya anak ya, lama-lama mundur. Semua orang-orang yang ini nggak ada lagi mau ke bola, takutnya kalau dia main dihantam terus, diinjek lah, di apa gitu. Sekarang orang Tiongkok nggak mau, lebih bagus dagang dan main bola anaknya. Dan di tengah keterpurukan prestasi sepak bola nasional, kita kembali diingatkan dengan masa keemasan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an yang ditaburi pemain-pemain top peranakan Tionghoa. Mereka kayak menemukan momentumnya pada saat itu. Sejumlah buku dan laporan jurnalistik pun diterbitkan beramai-ramai untuk menghidupkan kehebatan Tang Liong Hou dan kawan-kawan yang sampai bisa menembus perempat final di Olimpiade Melbourne 1956. Salah satu bukunya itu yang jadi sumbernya Intan hari ini, karya dari Bayu Aji. Judulnya Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola. Dengan banyaknya literasi seperti itu, diharapkan ada peranakan Tionghoa yang mau berkontribusi lagi di lapangan sepak bola. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan nambah-nambahin di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk
nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.